Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur pada Allah SWT atas santapan materi dari seksi komposisi, mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Memberikan kontribusinya. Kemudian kita berserah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita hendak mengambil faedah dari kitab Arba'in, hadis yang ke-13 yang berbunyi An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khatimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang dari kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah, secara ringkas ada 5 faedah kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, dari kalimat la yu'minu itu maknanya adalah tidak sempurna keimanan. Jadi memiliki pokok keimanan akan tetapi dia meninggalkan kewajiban. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, tidak sampai atau tidak sempurna atau tidak akan mencapai hakikat keimanan yang sempurna sampai kamu itu mencintai untuk manusia sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. Jadi intinya, orang yang meninggalkan amalan hadis ini, dia tidak murtad atau keluar dari Islam. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat di dalam mencintai saudaranya. Demikian pula sebaliknya, semakin lemah keimanan seseorang, maka akan semakin lemah di dalam mencintai saudaranya semuslim. Ini berbanding lurus ya. Jadi ketika kuat imannya, maka dia semakin banyak mengasihi pada saudaranya. Tapi ketika berkurang keimanannya, maka akan melemah di dalam mencintai saudaranya. Ini faedah yang kedua. Lalu faedah yang ketiga, yaitu berhati-hati dari hasad. Hasad yaitu tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Bahkan dia ingin agar kenikmatan itu hilang dari saudaranya ya. Jadi misalkan ketika kita melihat ada orang lain yang bisa membangun rumah, yang bisa beli sepeda, yang bisa membeli mobil, yang dia itu sukses dalam bisnisnya, yang dia itu naik jabatan dan naik gajinya, atau kita seseorang dia itu lulus S1, S2, S3, magister atau doktor, kemudian kita itu hatinya marah, hatinya itu tidak senang, hatinya itu bersedih, maka ini adalah musibah. Karena ini adalah terjangkiti sakit hasad, yaitu tidak senang dengan kenikmatan pada orang lain. Selanjutnya ikhwati fillah, faedah yang keempat, yaitu wajib bagi kita untuk mencintai kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, dan juga wajib untuk membenci
keburukan itu menimpa saudaranya sebagaimana dia membenci ketika dirinya itu ditimpa keburukan. Jadi contohnya, kita jangan berbuat yang menyebabkan memperkeruh rumah tangga orang lain dengan menggosip, dengan memfitnah, dengan menggunjing, dengan mengurusi rumah tangga orang lain, atau juga menjadi pelakor, perusak laki-laki orang lain, ya. Demikian pula kita jangan berbuat yang merugikan saudara kita, yaitu dengan menipu, berkhianat, mencuri, kemudian bersaksi palsu, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Maka ini hendaklah kita menjauhinya. Yang terakhir, ikhwati fillah, faedah yang kelima, yaitu saya nukil dari tulisannya Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Ada 6 cara untuk mendatangkan dan menguatkan rasa kasih sayang. 6 cara, ya. Yang pertama adalah menyatakan kecintaannya karena Allah. Jadi misalkan, ya Fulan, atau Kang Wahyu, atau Kang Anton, Cak Ali, Ustadz Hamzah, ini uhibbuka fillah. Ahabakallah. Ya, ini salah satu contohnya, itu menyatakan kecintaannya karena Allah. Cara pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menebarkan salam, yaitu mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal dan juga kepada yang tidak kita kenal, akan tetapi dia itu muslim, pada orang-orang yang kita kasihi. Kemudian cara yang ketiga adalah saling memberi hadiah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi tahadau tahabbu. Adalah kalian itu saling memberikan hadiah, maka akan tumbuh rasa kasih sayang. Lalu cara yang keempat adalah berkunjung dengan berselang beberapa hari, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, zur ghobban tajdad hubban. Hadis riwayat Al-Jami' Sahih. Rasulullah SAW bersabda, berkunjunglah kepada saudaramu dengan berselang beberapa hari, maka akan menambah rasa kasih sayang. Masya Allah, ya ikhwati fillah, teman-teman, seperti yang telah kita lakukan pada kali ini, minimal seminggu sekali kita berkumpul untuk bersilaturahmi, dan juga masya Allah kepada pihak-pihak seksi komisi khususnya jazakumullah khairan yang telah mengorbankan tenaganya untuk bisa menghadirkan hidangan yang istimewa, dan semuanya yang berkontribusi dalam acara ini mudah-mudahan Allah SWT sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kelima, cara yang kelima adalah pertengahan di dalam mencintai dan pertengahan di dalam membenci. Ini, ya. Lalu yang terakhir adalah saling menjaga dan saling menasihati untuk mentaati Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi misalkan ketika kita melihat saudara kita itu terjatuh dalam kemungkaran, teman kita sekamar, mungkin mereka meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan-larangan Allah, maka minimal hati kita itu mengingkari, ya. Minimal hati kita itu tidak merestui atau menyetujui. Kemudian kalau kita mampu, maka kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini adalah sebab terbesar tersebarnya kebaikan di antara kita. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.